Selamat datang di Nongkipedia, para penjelajah sejarah yang berbahagia. Di dalam perjalanan kita kali ini, kita akan membuka tirai menuju masa lalu yang penuh misteri dan rahasia tersembunyi. Kita akan mengembara melintasi benua dan zaman, menggali sisa-sisa peradaban yang telah lama punah. Dari kota yang terkubur dalam abu gunung berapi hingga makam raja-raja yang megah. Kita akan mengeksplorasi penemuan-penemuan arkeologi yang tak hanya menggemparkan dunia, tetapi juga mengubah cara kita memahami perjalanan panjang manusia di bumi ini. Teman-teman, inilah penemuan arkeologi yang menggemparkan dunia. Selamat menyaksikan. Mari kita melintasi lorong-lorong sejarah yang terlupakan, menyusuri ruang dan waktu yang pernah dihuni oleh para leluhur kita. Bersiaplah untuk menghadapi cerita-cerita menarik yang menceritakan peradaban yang tumbuh dan runtuh, rahasia-rahasia yang tersembunyi di balik reruntuhan, serta misteri-misteri yang masih menantang logika kita. Dalam perjalanan ini, kita akan membongkar lapisan-lapisan misteri dengan harapan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana peradaban kita telah berkembang dan berevolusi. Jadi siapkan diri kalian untuk menjelajahi keajaiban-keajaiban yang telah tersembunyi di tanah dan air, menginspirasi generasi demi generasi untuk mencari tahu lebih banyak tentang akar-akar yang kuno. Tunggu apa lagi? Mari kita bersama-sama memulai perjalanan ini yang penuh dengan keajaiban, kejanggalan, dan penemuan yang menggemparkan dunia arkeologi. Teman-teman, terdapat banyak penemuan arkeologi yang telah menggemparkan dunia dan memberikan wawasan baru tentang sejarah manusia. Inilah dia. Penemuan kota Romawi kuno, Pompei, adalah salah satu penemuan arkeologi yang paling menggemparkan dan memiliki dampak besar terhadap pemahaman kita tentang kehidupan dan budaya Romawi pada masa lalu. Mari kita selami lebih dalam tentang bagaimana penemuan ini mengungkapkan wawasan mendalam tentang dunia kuno. Pada tahun 79 Masehi, letusan gunung Vesuvius yang dahsyat melumpuhkan kota Pompei dengan lapisan debu dan lava panas. Meskipun tragedi ini merenggut banyak nyawa, itu juga menjadi alasan mengapa Pompei dilestarikan dengan sangat baik. Kota yang terkubur ini memberikan arkeolog kesempatan langka untuk mendokumentasikan momen dalam sejarah, memberikan gambaran nyata tentang kehidupan sehari-hari di zaman Romawi. Setelah penggalian dimulai pada abad ke-18, berbagai artefak dan struktur penting mulai terungkap. Rumah-rumah, jalan-jalan, toko-toko, dan bahkan hewan peliharaan yang terjebak dalam letusan telah memberi kita gambaran visual yang kaya tentang bagaimana masyarakat Pompei berfungsi. Dinding-dinding rumah di Pompei dihiasi dengan fresko dan lukisan dinding yang menggambarkan kehidupan sehari-hari, pemandangan alam, mitologi, serta budaya dan kebiasaan pada masa itu. Ini memberikan kita wawasan yang intim tentang citra dan nilai-nilai yang dipegang oleh penduduk kota. Tidak hanya artefak sehari-hari, tetapi juga puing-puing dan korban manusia yang terjebak dalam letusan memberikan petunjuk tentang gaya hidup, pakaian, dan kebiasaan masyarakat Pompei. Bukti-bukti ini memungkinkan arkeolog untuk menggali lebih dalam dan mengungkapkan informasi tentang struktur sosial, ekonomi, dan agama pada masa itu. Kota Pompei memberikan jendela yang tak ternilai harganya ke dalam dunia Romawi kuno, membantu kita menghargai kekayaan budaya dan warisan manusia yang telah berlalu selama berabad-abad. Dengan penemuan ini, kita memiliki kesempatan unik untuk terlihat kembali dalam memahami kehidupan yang telah lama hilang. Tentunya sambil menghormati warisan peradaban yang pernah ada. Situs-situs kota kuno Mohenjo-daro dan Harappa di lembah Sungai Indus adalah salah satu penemuan arkeologi yang paling penting dan menarik, karena mereka memberikan wawasan mendalam tentang peradaban maju yang berkembang di wilayah lembah Sungai Indus pada zaman kuno. Mari kita lihat lebih dekat bagaimana penemuan ini membuka pintu ke masa lalu yang kaya. Mohenjo-daro dan Harappa adalah dua dari sejumlah kota kuno yang terletak di lembah Sungai Indus yang membentang di wilayah yang sekarang dikenal sebagai India, Pakistan, dan Afghanistan. Peradaban ini berkembang sekitar 3.300 hingga 1.300 sebelum Masehi.
menjadikannya salah satu peradaban kuno tertua di dunia. Salah satu aspek yang mengejutkan dari peradaban lembah Sungai Indus adalah tingkat kemajuannya. Situs-situs kota ini mengungkapkan infrastruktur yang canggih seperti sistem perairan terencana dengan saluran-saluran dan sumur-sumur, sistem pembuangan limbah, serta jalan-jalan yang teratur. Ini menunjukkan tingkat organisasi dan pengetahuan teknis yang luar biasa pada zamannya. Artefak-artefak yang ditemukan dari Mohenjo-daro dan Harappa seperti perhiasan, patung-patung, keramik yang memberikan petunjuk tentang gaya hidup, seni, dan kerajinan peradaban ini. Lambang dan simbol yang digunakan dalam artefak juga membantu kita memahami mungkin adanya sistem tulisan yang digunakan. Selain itu, keberadaan struktur khusus seperti Great Bath di Mohenjo-daro dan bangunan agama memberikan petunjuk tentang kehidupan spiritual dan ritus-ritus yang mungkin ada dalam peradaban ini. Meskipun banyak penemuan yang menakjubkan, tulisan mereka masih belum dapat dideskripsi dengan pasti sehingga membatasi pemahaman kita tentang budaya dan bahasa mereka. Dengan menggali penemuan-penemuan ini, Mohenjo-daro dan Harappa, arkeolog dan sejarawan telah dapat merangkai gambaran yang lebih utuh tentang kehidupan dan peradaban lembah Sungai Indus. Penemuan ini membangkitkan rasa ingin tahu dan menginspirasi studi lebih lanjut tentang salah satu peradaban paling menarik dalam sejarah manusia. Penemuan ribuan patung prajurit dan kuda dari makam Kaisar Tiongkok Qin Shi Huang adalah salah satu penemuan arkeologi yang paling mengesankan dalam sejarah. Penemuan ini telah memberikan kita wawasan yang luar biasa tentang seni, teknologi, dan kekayaan budaya Tiongkok kuno. Mari kita eksplorasi lebih lanjut tentang betapa pentingnya penemuan ini. Makam Kaisar Qin Shi Huang yang ditemukan di Provinsi Shaanxi, Tiongkok, dikenal dengan nama Makam Terakota. Makam ini mengandung ribuan patung prajurit, kuda, dan kereta perang yang ditempatkan di formasi militer yang realistis. Setiap patung memiliki detail yang unik, menggambarkan tentara yang berbeda-beda dalam posisi bertarung, menjadikan makam ini seperti pameran seni yang luar biasa. Penemuan ini tidak hanya mengungkapkan kecanggihan seni patung Tiongkok kuno, tetapi juga kemampuan teknologi yang mengagumkan. Patung-patung tersebut diproduksi dengan presisi yang tinggi menggunakan teknik pembuatan cetakan. Dan setiap patung memiliki perbedaan wajah dan ekspresi yang mencerminkan individu yang sebenarnya. Lebih dari sekedar keindahan seni dan teknologi, penemuan ini memberikan wawasan tentang masyarakat Tiongkok pada saat itu. Prajurit-prajurit tersebut mewakili bagian dari kehidupan dan tatanan militer pada zaman itu, serta memberikan petunjuk tentang hierarki dan peralatan perang yang digunakan. Tentu saja penemuan ini juga mengundang banyak pertanyaan meskipun patung-patung prajurit ini adalah contoh luar biasa dari seni dan teknologi. Kita masih memiliki banyak hal yang perlu dipelajari tentang makam kuno ini dan peradaban Tiongkok kuno secara keseluruhan. Makam terakota telah menjadi ikon budaya dan warisan Tiongkok dan menjadi bukti nyata tentang kompleksitas dan inovasi peradaban kuno. Tentunya penemuan ini menginspirasi dunia untuk lebih memahami sejarah dan kekayaan budaya yang telah lama ada, serta menunjukkan betapa pentingnya arkeologi dalam menghubungkan kita dengan masa lalu yang mengagumkan. Penemuan batu Rosetta adalah salah satu pencapaian arkeologi yang paling bersejarah dan penting. Batu ini memainkan peran krusial dalam mendeskripsi hieroglif Mesir kuno dan membuka jendela besar terhadap pemahaman kita tentang budaya dan sejarah Mesir kuno. Mari kita telusuri lebih dalam bagaimana batu Rosetta memberikan kontribusi besar. Batu Rosetta ditemukan pada tahun 1799 di kota Rosetta atau Rashid, Mesir, oleh tentara Perancis selama kampanye militer mereka. Batu ini memiliki teks yang sama ditulis dalam 3 skrip yang berbeda. Hieroglif Mesir, aksara demotik, atau sejenis tulisan Mesir yang lebih sederhana, dan bahasa Yunani kuno. Ketika para ahli berhasil memahami bahasa Yunani kuno, mereka dapat mengartikan isi teks dalam hieroglif Mesir dan aksara demotik dengan membandingkan ketiga versi tersebut. Ini membantu para ahli bahasa dan arkeolog dalam mengartikan
hieroglif Mesir yang sebelumnya telah menjadi misteri selama berabad-abad. Batu Rosetta mengandung dekrit kerajaan yang dikeluarkan oleh Raja Ptolemaios V pada tahun 196 sebelum Masehi. Dekrit ini memuat serangkaian pernyataan mengenai kebijakan fiskal dan agama, serta merupakan salinan perintah untuk mengukuhkan kuasa raja di wilayah Mesir. Tentunya penemuan ini memberikan pemahaman lebih dalam tentang hieroglif dan konteks sejarah Mesir pada masa itu. Penemuan batu Rosetta dan kemampuan untuk mendeskripsikan hieroglif membantu membuka banyak aspek tentang peradaban Mesir kuno, termasuk religi, kehidupan sehari-hari, tata negara, dan lebih banyak lagi. Ini juga tentunya menginspirasi minat yang lebih besar terhadap studi Mesirologi dan menghubungkan kita lebih dekat dengan warisan budaya yang luar biasa dari peradaban kuno tersebut. Penemuan piramida Giza dan piramida lainnya di Mesir adalah salah satu tonggak bersejarah dalam dunia arkeologi. Piramida-piramida ini telah memberi kita wawasan yang luar biasa tentang kekayaan budaya dan teknologi Mesir kuno. Namun, apa yang membuat penemuan ini begitu mengesankan dan penting? Oke, piramida-piramida tersebut seperti piramida Giza yang ikonik adalah monumen megah yang dibangun oleh Firaun-Firaun Mesir kuno sebagai makam-makam yang abadi. Bukan hanya sebagai struktur monumental, piramida-piramida ini mengandung makna mendalam dan simbolisme dalam budaya Mesir. Mereka dipercayai menjadi jembatan antara dunia fana dan alam baka, di mana Firaun yang meninggal akan melanjutkan perjalanan mereka ke kehidupan setelah kematian. Piramida Giza dengan piramida-piramida satelitnya dan kompleks makam yang luas mengandung berbagai artefak dan harta yang memberi kita wawasan tentang kehidupan dan keyakinan masyarakat Mesir kuno. Di dalam piramida-piramida ini kita dapat menemukan barang-barang berharga seperti patung, perhiasan, keramik, dan tekstil yang berasal dari zaman kuno. Selain itu, papirus dan tulisan hieroglif di dinding-dinding piramida memberikan informasi tentang kehidupan sehari-hari, ritual keagamaan, dan mitologi Mesir. Penting juga untuk diingat bahwa pembangunan piramida-piramida ini melibatkan pengetahuan arsitektur dan teknik konstruksi yang luar biasa. Bagaimana masyarakat pada zaman itu mampu membangun struktur yang begitu besar, presisi, dan membuat struktur kompleks adalah salah satu misteri yang masih mengejutkan para ilmuwan modern. Seiring berjalannya waktu, penemuan dan penelitian terus membuka rahasia-rahasia di balik piramida-piramida Mesir. Ini adalah contoh nyata bagaimana arkeologi menghubungkan kita dengan warisan manusia yang lama dan bagaimana penemuan-penemuan ini memberikan wawasan berharga tentang budaya dan peradaban masa lalu yang mengagumkan. Para penjelajah sejarah, kita telah melakukan perjalanan yang menakjubkan melintasi zaman dan benua, mengungkap misteri-misteri yang telah tersembunyi di dalam reruntuhan dan debu zaman. Penemuan-penemuan arkeologi yang telah menggemparkan dunia telah membuka pintu ke masa lalu yang sangat kaya. Hal itu memberikan kita wawasan yang mendalam tentang peradaban-peradaban yang telah berlalu. Dari piramida Giza yang megah di Mesir hingga kota Pompei yang terkubur oleh letusan gunung Vesuvius, dari patung-patung prajurit makam Qin Shi Huang hingga situs-situs kota kuno Mohenjo-daro dan Harappa, kita telah menyaksikan betapa kuatnya daya tarik sejarah yang tertanam dalam tanah dan batu. Tiap penemuan arkeologi adalah jendela ke masa lalu, mengajak kita untuk memasuki dunia yang pernah ditinggali oleh leluhur kita. Setiap artefak yang ditemukan adalah bukti nyata tentang keberadaan manusia, kreativitas, dan kehendak untuk menjelajah dan memahami alam semesta. Namun perjalanan ini belum berakhir. Dunia arkeologi terus berkembang, mengungkapkan lebih banyak rahasia yang tersembunyi di dalam tanah dan peradaban masa lalu. Kita tidak bisa berhenti berteriak untuk memahami sejarah kita yang kaya dan bervariasi. Karena hanya dengan memahami masa lalu, kita dapat mengarah ke masa depan yang lebih baik. Jadi teruslah menjelajah, belajar, dan menghargai warisan manusia yang telah ada sepanjang sejarah. Penemuan-penemuan arkeologi mengajarkan kita tentang rasa ingin tahu, kerja keras, dan tekad manusia untuk mencari kebenaran. Dan dengan itu, kita dapat meneruskan warisan ini kepada generasi-generasi mendatang. Terima kasih telah bergabung dengan perjalanan ini. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. I see you, bye-bye.